Kita awali dari berita pertama, seperti peribahasa mengatakan bermain air basah, bermain api letup. Inilah yang dialami perempuan asal desa Batu Tulis, Jonggat, Lombok Tengah. Ia bermain asmara dengan pacarnya yang diduga bandar narkotika jenis sabu di Kota Mataram. Akibatnya ia harus berurusan dengan polisi. Perempuan asal Lombok Tengah diamankan polisi untuk dimintai keterangan seputar kegiatan sang pacar selama menjalankan bisnis sabu. Kapolresta Mataram Kombes Pol Heri Wahyudi menjelaskan penangkapan terhadap perempuan pengangguran berinisial BNMY 27 tahun asal Batu Tulis Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dilakukan ketika tim opsional Res Narkoba Polresta Mataram melakukan undercover buy dan penangkapan terhadap tersangka utama berinisial IKK, pria 29 tahun di rumahnya di lingkungan Karangtangkeban, Kelurahan Cakranegara, Kota Mataram. Saat penggerbekan, dua orang yang berada di TKP yaitu BNMY, pacar IKK, dan seorang pria usia 30 tahun berinisial IKMT yang alamatnya di lingkungan yang sama. Transaksi narkotika jenis sabu di rumah saudara IKK, di rumah saudara IKK. Di dalam rumah tersebut berada terdapat 3 orang tersebut. Jumlah tersangka yang diamankan di TKP yaitu IKK bandar sabu, IKMT penjual sabu, dan BNMY pacar IKK statusnya masih dijadikan saksi. Sedangkan barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 3 poket sabu seberat 1 gram, alat komunikasi dan jumlah tunai yang diduga hasil penjualan sabu. Tersangka dijerat Undang-Undang Anti Narkotika dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram mengamankan staf Rumah Sakit Unram berinisial NL yang diduga memalsukan belasan dokumen surat QRT-PCR COVID-19. Kasat Reskrim Polresta Mataram ungkap penangkapan staf Rumah Sakit Unram berinisial NL perempuan 25 tahun setelah adanya laporan belasan calon penumpang pesawat yang mengaku dirugikan karena gagal diterbangkan dari Bandara Bizam Lombok menuju Jakarta. Sebanyak 16 calon penumpang pesawat, 11 diantaranya gagal naik pesawat karena menggunakan dokumen surat QRT-PCR palsu. Hal itu diketahui saat petugas Bandara Bizam melakukan pemeriksaan dokumen surat QRT-PCR COVID-19 namun tidak terdeteksi oleh sistem. Berkas sudah tahap 1 dan masih dalam proses penelitian dari Kejaksaan. Jadi yang bisa kami sampaikan sekarang bahwa kronologis terkait peristiwa tersebut adalah di mana pada waktu itu ada sebanyak 18 orang yang mengajukan surat PCR dengan tujuan terbang ke daerah Jawa Barat. Sehingga pada saat proses pengecekan di Bandara Udara Biel, ternyata dari hasil pengecekan beberapa orang patut diduga ada beberapa hasil PCR yang tidak sesuai dengan aslinya. Penyidik telah melakukan penahanan terhadap terduga pelaku dan saat ini sedang menjalani penahanan di rumah tahanan Polresta Mataram. Sejumlah barang bukti diamankan berupa belasan dokumen surat QRT-PCR palsu, uang tunai 8,5 juta. Terduga merupakan staf Rumah Sakit Unram di bagian cetak dokumen dan telah ditetapkan menjadi tersangka. Hingga berita ini diturunkan, manajemen Rumah Sakit Unram yang diklarifikasi belum bersedia memberikan keterangan. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 263 ayat 1, subsider pasal 268 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat berharga dengan ancaman paling lama 6 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku penggelapan ratusan mobil berinisial MAF ditangkap polisi. Modus operandi pelaku sebagai alat transportasi USBK. Seorang warga Sintung, Desa Taman Indah, Kecamatan Pringkarata berhasil ditangkap Polres Lombok Tengah di lokasi persembunyiannya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Modus operandi mengiming-imingi korbannya dengan mobil akan digunakan sebagai alat transportasi di perhelatan World Superbike 19 sampai 21 November mendatang. Kapolres Lombok Tengah menjelaskan pelaku penggelapan mobil ditangkap sebagai DPO dari 125 kendaraan yang digelapkan pelaku. Polisi berhasil mengungkap 41 unit kendaraan, yaitu pick up 19 unit,
minibus 22 unit, sementara sisanya masih dilakukan penyelidikan. Penipuan penggelapan dan barang bukti cukup banyak ya, sekitar 41 mobil, dan tentunya ini akan terus dikembangkan mengingat pelaku utama ya atas nama Fuad sudah berhasil ditangkap ya, karena beberapa hari, seminggu lebih sempat menjadi DPO buron. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 378 dan 372 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Masyarakat dihimbau agar lebih berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh dengan berbagai modus penipuan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jelang perhelatan WSBK, Pemda NTB terus melakukan pemantapan dari pengamanan hingga pengetatan prokes di pintu masuk kedatangan di NTB, menyusul membludak. Jelang pergelaran World Superbike 19 sampai 21 November mendatang, pemerintah daerah NTB terus melakukan pemantapan pengamanan hingga pengetatan prokes di seluruh pintu masuk ke NTB. Pengetatan prokes di pintu masuk di seluruh NTB saat berlangsung World Superbike untuk mencegah gelombang klaster baru COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan NTB menjelaskan pengetatan prokes di 3 titik pos pintu masuk sirkuit Mandalika, dan di lokasi ini juga disediakan barcode akses peduli lindungi bagi penonton sesuai syarat yang ditetapkan Dorna. Itu masuk baik dari parkir barat, parkir timur, atau parkir sirkuit, itu 3 ini yang menjadi fokus kita untuk prokes ya. Jadi daerah yang ya 3 tempat ini tempat prokes itu fix. Jadi tetap 2 kali vaksin, kemudian akses peduli lindungi wajib ya. Jadi di situ nanti ada barcode yang akan kayak kita masuk untuk screening ya. Pengetatan prokes saat pegelaran World Superbike ini untuk mencegah klaster gelombang baru COVID-19, mengingat perhelatan World Superbike berlangsung di tengah pandemi saat ini. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.